Bismillahirrahmanirrahim. Cara menggunakan kandang bubrah bagi pedagang bakso agar berhasil. Nah, bagaimana cara menggunakan kandang bubrah ini bagi pedagang bakso supaya berhasil atau ada peningkatan omset? Nah, perlu kita ketahui biasanya ya, orang datang ke paranormal itu misal dia menginginkan kandang bubrah. Sang paranormal hanya memberikan kunci atau memberikan sebuah mustika beserta kuncinya. Ini mustika kandang bubrahnya, silahkan kamu ritualkan atau kamu rawat. Nah, ini cara panduannya. Terus itu pulang, tidak memberikan wejangan-wejangan. Sedangkan orang yang menghendaki kandang bubrah, misal penjual bakso banyak sekali alhamdulillah ya yang datang ke tempat kaulo. Kebanyakan penjual bakso ini datang ke beberapa paranormal itu hanya diberikan sebuah sarana terus setelah itu sudah pulang. Membayar mahalnya terus pulang. Namun berbeda ketika mereka datang ke tempat kaulo. Yang saya tekankan di sini ya, untuk pengamal kandang bubrah yang memang penjual dagangan makanan atau penjual bakso misal itu harus tiga wejangan yang saya berikan atau istilahnya 3 pedoman yang saya berikan. Yang pertama adalah ilmu marketingnya, ilmu cara berjualan, ilmu membaca peluang bisnis. Yang kedua adalah ilmu psikologi, bagaimana menata pikiran supaya dalam pekerjaan itu tenang, bahagia selalu, otomatis pelayanan juga baik, ora kemerungsung. Ketiga adalah ilmu spiritualnya, yaitu mustika pesugihan kandang bubrah. Yang pertama kita bahas ilmu psikologi, ilmu bisnisnya atau marketingnya. Seorang pedagang bakso kebanyakan itu dia berjualan sesuai dengan egonya. Dia merasa bahwa masakannya sudah enak, terus yang dijual udah benar. Tapi kenyataannya sepi. Kenapa kok sepi? Nah, ini harus ditelaah. Sampai terkadang saya memberikan sebuah kertas dan 1 bolpen untuk mereka tulis. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, Bapak jualan bakso apa? Ibu jualan bakso apa? Kita kasih gambaran yang umum. Bakso urat, bakso isi daging, atau bakso tetelan atau bakso balungan. Nah, dia akan menjawab. Misal bakso urat. Oke. Sekarang Bapak tulis yang jualan bakso urat di tempat Bapak atau di desa Bapak atau sekitar Bapak atau Ibu itu berapa? Dihitung, dia akan berpikir, menghitung. Misal 15, oke. Bakso urat 15 ya, termasuk Bapak? Iya, 16 pasti. Nah, oke. Terus bakso isi daging berapa? Bakso isi daging itu 10. Terus bakso tetelan berapa? Bakso tetelan ini yang jual hanya 1. Terus ekonomi di sana bagaimana? Target atau marketnya siapa? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Alhamdulillah di daerah situ adalah orang menengah ke atas. Mereka layak atau mampu membeli dengan harga yang agak mahal. Nah, kalau dia berjualan bakso urat 15 pesaing ya, termasuk dia Pak di 16, otomatis tingkat persaingan tinggi. Mereka pasti akan mencari yang sesuai dengan keinginan mereka. Otomatis peluang untuk mendapatkan hasil yang banyak sangatlah susah. Nah, bakso yang isi daging 10. Bagaimana dengan persaingannya? Ya lumayan banyak. Nah, sedangkan bakso yang balungan atau tetelan itu hanya 1 orang. Nah, peluangnya lebih efektif yang mana? Lebih enak mana? Otomatis yang balungan. Nah,
berarti nanti beralih ke bakso balungan saja. Namun di sini harus diperhatikan betul bagaimana cara pengolahannya supaya benar-benar empuk untuk dagingnya atau tetelannya. Harus diperhatikan betul mengenai harganya bagaimana. Nah, kalau ini sudah sesuai, otomatis tingkat persaingan kan sangat sedikit. Ini bisa menjadi peluang. Maka dari itu kita harus bisa membaca peluang. Nah, kebanyakan mereka nggak bisa berpikir sampai sedetail itu. Maka dari itu kita berikan tulisan ya atau kertas supaya dia selalu mengingat. Sambil dia menulis, dia mengingat. Yang kedua, ya, dia harus melakukan strategi pemasaran. Misal, saya minta setiap harinya itu minimal upload di media sosial, misal di Facebook ya, minimal 3 kali. Ya upload 3 kali. Oke, saat ini jamnya jam berapa? Efektif. Jam 10 atau jam setengah 11. Karena di situ jam-jam orang mau mencari makanan. Udah mulai lapar. Yang kedua, jam-jam menjelang sore atau menjelang istirahat antara jam 5 jam 6. Oke. Jam mau mencari makan malam. Selanjutnya upload jam hendak tidur, jam 8 jam 9. Oke, saat ini mereka hanya membaca saja atau melewati, nggak butuh. Tetapi suatu saat ketika mereka butuh pasti akan mencari. Kalau hanya upload seminggu 1 kali atau sehari 1 kali, otomatis nanti akan ketumpuan dengan chat yang lain atau iklan yang lain. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan minimal 3 kali. Nah, untuk psikologisnya, terkadang orang itu kondisi down atau usahanya sepi, mereka kemerungsung. Otomatis dalam bekerja pun menyajikan makanan itu pikirannya ngeblank, pikirannya nggak jalan. Otomatis mau menambahkan misal untuk gula malah keliru uyah atau garam. Apa yang terjadi? Rasa masakannya itu nggak enak atau terlalu asin misal. Nah, maka dari itu harus diperhatikan betul atau ditata untuk psikologisnya, bagaimana menjalani kehidupan itu dengan happy, dengan bahagia. Kalau dengan happy masaknya, otomatis ya masakan pasti enak. Cobalah Anda berpikir, orang terdekat Anda, misal istri Anda, ketika memasak untuk Anda dan dia bad mood, otomatis masakannya hambar, nggak enak. Berbeda dengan istri saat bahagia, masakannya pasti enak. Nah, maka dari itu harus perlu diperhatikan, menjaga perasaan, menjaga hati dengan cara happy, bahagia, otomatis masakan enak dan pembeli pun merasakan rasa yang nikmat, otomatis besok balik lagi. Nah, yang ketiga adalah sarana untuk spiritualnya, mustikanya saya kasihkan dan ritualnya dilakukan. Misal bagi muslim ada tata cara yang dilakukan, misal adalah sholat tahajud, setelah itu sholat hajat ya, meminta pada Allah Ta'ala dan membaca wirid, itu harus dilakukan. Nah, jadi berbeda sekali dengan paranormal di luaran sana. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.